Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur Judes, kembali lagi bersama saya Trisna di sini, dan kali ini saya agak berbeda ya karena sudah mengenakan jersey ini. Ini jersey khusus dari Judes, jadi kita akan ngomongkan masalah seputar persepak bolaan. Di samping saya ini sudah ada narasumber saya yang luar biasa. Beliau adalah Exco PSSI Kota Surabaya, Bapak Abdullah. Apa kabar, Pak? Baik. Nah, kali ini kita akan podcast lagi dengan Pak Abdullah seputar bagaimana sih sepak bola Indonesia ini, khususnya masalah pembinaan ya. Dan gimana Pak Abdullah menyambut, sebelum kita ngomongkan masalah pembinaan, menyambut Piala Dunia U17 ini gimana ini Pak? Ya, salah satunya kan juga di Surabaya ini. Ya, betul. Jadi saya pikir kita harus mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bagaimanapun hari ini kita dipilih menjadi tuan rumah yang kemarin sudah duduk karena gagal kan. Ya. Nah, sekarang sudah mulai ditata kembali, dan akhirnya melalui PSSI Pusat kita diperjuangkan dan bisa menjadi tuan rumah kan. Nah, alhamdulillah salah satunya di Surabaya ya. Dan oleh sebab itu kita patut berbangga dan bersiap diri untuk event, ya saya pikir event sejagat lah ya. Meskipun bukan senior, tapi ini kan sudah luar biasa bagi kita kan. Saya pikir begitu. Nah, di U17 ini kan apa istilahnya, anak-anak muda ini yang akan berlaga ini nanti. Betul. Nah, menurut pandangan Pak Abdullah ini, saat ini anak muda kita khususnya yang U17 ini kayak gimana sih? Ya, saya pikir kan kita lihat ya, jadi beberapa akhir dekade ini kita ini cukup luar biasa. Kita bicara persoalan masalah sepak bola, khususnya di usia-usia yang kita benar-benar luar biasa, pada usia-usia yang cukup junior, sudah menancapkan taring dan bisa bicara di pentas internasional gitu. Hari ini kita di Piala Asia juga sudah bisa berucap lebih kan gitu kan. Apalagi hari ini kan kita diberi kepercayaan menyongsong usia 17 yang sekarang kan sudah mulai mulai dijajal kemana-mana, mulai salah satu klub terbaik kita kan gitu. Nah, potensinya seberapa besar sih sebetulnya anak-anak muda khususnya di kota Surabaya ya, dalam hal dunia persepak bolaan ini seperti apa sih potensinya sebetulnya? Jadi ketika bicara persoalan sepak bola, jujur saja bahwa kita di Surabaya, Jawa Timur dan Surabaya khususnya ini memang menjadi menjadi kiblat kalau mau dikatakan bahwa disinilah sebetulnya semua teman-teman sepak bola itu belajar. Ya. Jadi kalau saya sharing dengan para pemain-pemain senior, dulu ketika kita ini buka, dulu itu mungkin masih Galata segala macam, kita sudah tahu kan bahwa paling banyak klub yang ada di Surabaya kan, di situ ada 3 sampai 4 kan gitu. Biasanya itu menjadi barometer, dan ketika ada sebuah turnamen atau liga pada saat zaman yang dulu, posisinya banyak jadi pembelajaran dari teman-teman klub lain Timur, jadi belajar di sini. Dan mungkin sampai saat ini itu tetap seperti itu ya kan, cuma mungkin kan eranya saja yang berbeda kan. Tinggalkan kita ini mau meneruskan dan menata serta mengembangkan seperti apa ke depannya. Ya. Nah, Pak Abdullah ini dulur, selain dia sebagai exco, dia juga sebagai pemilik klub
SSB Mitra Surabaya ya. Iya. Nah, itu gimana ceritanya ini? Bagaimana pembinaan di Mitra Surabaya sendiri? Jadi ketika bicara nyambung tadi ya, Nah. dan ini menarik sekali ketika bicara persoalan sepak bola di usia dini. Ini nanti perlu saya sampaikan beberapa clue yang harus disampaikan kepada masyarakat tentunya ya. Bahwa ketika bicara persoalan masalah usia dini itu memang menjadi kawah candra di muka talenta anak muda itu bisa berperan dan berbicara lebih sepak bola. Bahasa yang paling sederhana dan basic itu memang ada di SSB. Ya toh? Betul. Nah, dalam hal ini ketika nyambung sampai tanya tadi di mana, di Mitra Surabaya. Nah, kita tahu betul bagaimana program-program yang ditata, mulai anak masuk, ya toh, dia hanya bisa main bola, tidak tahu bagaimana bermain sepak bola dengan benar. Apa itu? Passingnya gimana, dribblingnya gimana, shooting, kontrolnya gimana, shootnya seperti apa, dan itu benar-benar ditata. Program itu yang ditata, yang ada di dalam pembinaan usia dini sampai benar-benar matang. Kita ini kadang melihat sepak bola itu, wihara itu mainnya enak banget. Ternyata di kacamata sepak bola belum tentu anak itu benar-benar bermain sepak bola yang benar. Jadi di mana penataannya, di mana empoweringnya, di mana pemberdayaannya, pembelajarannya di SSB, di sekolah sepak bola. Dalam hal ini di Mitra. Saya contohkan saja di Mitra. Di Mitra ini posisinya punya seluruh KU. Punya seluruh KU. Jadi mulai dari KU 2009 sampai dengan yang junior senior itu ada di Mitra. Dari umur 9 tahun gitu. Betul, dari 8 dan 9 tahun itu sudah kita asah. Kita perkenalkan bagaimana cara bermain sepak bola yang benar. Nah, di SSB itu Pak, tentunya harus ada saling pengertian, saling pemahaman antara murid, dalam artian anak didik, pelatih, dan orang tua. Nah, ini yang menarik. Ketika bicara persoalan sepak bola di SSB itu kadang-kadang orang tua kepinginnya bukan proses, tapi hasilnya langsung. Nah, ini harus dipilih nih jadi tim ini. Ada kompetisi harus dipilih. Yang kadang-kadang, kadang-kadang yang menderita anaknya, Pak. Kenapa? Karena pelatih itu terus memberikan pembelajaran, terus memberikan pendekatan-pendekatan secara teoritik sepak bola. Tapi ternyata karena anaknya dianggap, wah ini paling hebat, paling enak. Wah, kenapa anak saya kok nggak dipasang? Nah, itu. Kenapa anak saya kok bla bla bla? Nah, ini yang perlu dipahamkan kepada para orang tua. Ya kan kadang-kadang orang tua kan juga kecap itu nggak ono sing nomor 2 kan. Ya saya katakan begitu. Kadang kan pelatihnya akhirnya kalah gitu. Akhirnya kadang kalah. Nah, ini yang perlu sisi lain ya ketika ngomong para pihak di SSB itu memang harus saling memberikan pemahaman pengertian bahwa pelatih itu punya kacamata tersendiri untuk anak didiknya. Maka tugas dari orang tua itu adalah mengawal, memberikan perhatian dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh pelatih terhadap anaknya sehingga bisa berjalan sesuai seiringan dan hasilnya maksimal atas perkembangan anak ini untuk menjadi talenta-talenta sepak bola yang profesional. Oh, nah gitu, Dulur. Mungkin bagi para orang tua ya yang kadang-kadang memang memaksakan anaknya untuk anak saya harus tampil, anak saya harus ikut kompetisi. Wah, itu mendingan diarahkan untuk mengawal saja dan tidak perlu intervensi lah ke pelatih gitu ya. Jadi karena pelatih itu kan memang punya kacamata tersendiri, Pak ya. Betul. Ada bahasa yang berbeda, Pak. Ini jujur saja, setelah saya berkecimpung di sepak bola, khususnya di usia dini, pembinaan usia dini,
hampir semua pelatih di SSB itu mengucapkan bahwa ketika pembinaan usia dini itu adalah pematangan, pengenalan. Jadi ketika bicara prestasi, itu nomor kesekian. Masih jauh panjang ya Pak ya. Begitu, nomor kesekian. Tapi kacamata dari para wali murid kadang-kadang enggak. Ya, harus prestasi dulu. Nah ini kadang-kadang wah ayo, ini kan kasihan anaknya. Nah ini sisi apa ya? Sisi hubungan para pihak di dalam pembinaan usia dini. Tapi apakah itu juga yang akhirnya menyebabkan anak-anak kita untuknya yang masih muda-muda ini untuk akhirnya merasa terbebani, akhirnya prestasi itu juga nggak terlalu bagus gitu, atau apakah itu juga jadi penyebab itu? Ya salah satu, cuma kan tidak dominan ya. Jadi salah satu itu tidak dominan, itu kan hanya bagian dari persentase sekian saja. Ketika persoalan masalah bagaimana kok tidak berhasil, tentunya karena komitmen dan konsistensi untuk berlatih itu paling dominan gitu ya. Contoh ketika bicara persoalan di Mitra ini kan banyak menghasilkan pemain-pemain. Kayak Evan Dimas itu juga ya? Evan Dimas, terus Randy ya. Terus Randy Irawan, terus Rio Agata dan banyak lagi sekarang yang ada di Deltras itu banyak, posisinya banyak, itu kondisinya teman-teman. Ketika bicara persoalan masalah mereka jadi karena memang posisinya disiplin, tertib, itu komitmen, konsistensi ada di situ. Nah, iklim itu dibentuk di Mitra Surabaya semua atau gimana? Iya betul. Jadi memang kondisinya seperti ini. Di usia tertentu, di usia tertentu mereka itu hanya di lapangan kecil. Sampai dengan batasan nanti kalau sekarang di KU 10 ya, umur 13 ya kan, itu nggak boleh karena itu berkaitan dengan masa otot kalau bahasanya. Itu ditata sembari memperkenalkan tadi dasar-dasar main bola, gitu ya. Setelah itu baru ngomong persoalan bahwa ini perlu diperkenalkan fisik. Baru nanti ketika usia 13 ke atas baru itu pembentukan. Baru nanti usia 15. Nah, yang paling harus diperhatikan ketika sudah usia menginjak 17 ke atas, seperti sekarang. Nah, ini kebalik. Kadang-kadang yang namanya wali murid yang dianggap SSB itu malah usia yang kecil-kecil, Pak. Jenengan kalau umpama mau lihat SSB ya, turnamen usia kecil itu, waduh, supporternya ngalah-ngalahin klub Liga 1. Kalau wali muridnya yang ini, mak-maknya itu biasanya ruang ya. Ingin main bola juga gitu. Nah, posisi itu diperkenalkan ketika bicara persoalan usia dini, programnya adalah itu memperkenalkan yang usia sudah 13 ke atas ini sudah ngomong komunikasi, organisasi, taktik, strategi. Nah itu Pak. Nah itu pematangan sampai ke usia 17. Jadi filanisianya seperti apa, ini kan kondisi-kondisi seperti itu. Jadi kalau yang modern itu sekarang main bola itu tidak terlalu lama pegang bola, beda dengan yang lama. Tahun lama itu kan skill individu diperlihatkan. Nah sekarang enggak. Nah itu hal-hal yang seperti itu yang dikembangkan, dimatangkan di SSB. Makanya kan ketika bicara di SSB matang, maka ketika keluar dia pasti menjadi talent yang profesional dan siap luar biasa, baik mental, fisik maupun skill kompetensinya. Nah itu fungsi ya dan tanggung jawab SSB untuk menjadi bagian pembentuk dari pemain-pemain sepak bola profesional. Kondisinya seperti itu. Nah, khusus di Mitra memang begitu. Jadi
kita ini di usia dini ini memang betul-betul dibentuk bagaimana dia bisa belajar mengenal sepak bola dengan benar. Nah, usia 13 ya toh sampai dengan 15 sampai ke atas itu baru ditempa fisiknya. Terus habis itu komunikasi, organisasinya. Makanya jangan kaget Pak kalau umpama kita di turnamen sering di Mitra itu bukan juara satu. Oh, gimana itu? Jadi karena di kita memang sesuai dengan filosofi ketika ngomong SSB kita ini ngejar prestasinya masa depan anak. Itu bahasa term paling sederhana. Ketika bicara persoalan SSB itu, ya kita ini membentuk seorang atau menciptakan seorang pemain, bukan tim. Iya. Makanya kan kalau umpama Mitra Surabaya dalam hal ini besok Minggu, Sabtu Minggu besok kan ada nih turnamen U9 sama U11. Dan di situ kita katakan memang bahwa kepada semua wali murid bahwa SSB ini bukan mencari prestasi, gitu, supaya paham ya bahwa kondisinya bahwa ketika bicara prestasi nanti akhirnya berbeda. Arahnya itu tadi, anak dituntut, anak digugat, anak disalahkan. Padahal fase-fase seperti itu, fase seneng-seneng. Ya opo carane seneng. Harusnya malah disupport ya, bukan malah kok niku gak entos enggak. Giring bal ngono gak iso. Ya. Gitu lah. Jadi seperti itu. Nah, baru nanti kalau umpama di usia yang sudah menginjak lapangan besar itu baru kita bicara persoalan masalah pematangan organisasi, komunikasi, sikap, mentalitas, dan fisik. Nah, itu. Nah, ini kan untuk usia dini kan juga akan ke depan ini kan ada Piala Suratin juga ya. Betul. Nah, ini gimana ini menghadapi Piala Suratin ini Mitra Surabaya dan berbagai banyak SSB di Surabaya ini bagaimana menghadapi? Ya, jadi di PSSI sendiri kami di dalamnya itu kan sudah melakukan rapat dan ini sudah dipahami bahwa secara ketentuan memang di PSSI itu anggota klub itu diwajibkan untuk ikut kompetisi utama. Oh, wajib ya? Kompetisi wajib. Apa itu? Ya Suratin itu. Jadi Suratin itu harus diikuti seluruh anggota klub PSSI Aspak Surabaya. Dalam hal ini juga mitra, gitu kan? Ada berapa sih SSB sekarang di Surabaya ini? Kalau di Surabaya sekitar 60-an. Oh, banyak juga ya? Iya, banyak 60-an gitu ya posisinya. Nah, di situ nanti diakomodir semuanya siapa yang mau ikut, ya biasanya sekitar 40-an lah ya. 40-an kemarin pada saat tahun ini targetnya sih 45 klub atau SSB ikut Suratin U13 dan U15. Kita akan ngomong pembinaan kalau di Aspak Surabaya ini pembinaan. Jadi termasuk di Mitra. Nah, di Mitra ini kan sudah juga menyiapkan untuk U13-nya dan U15-nya kita juga siapkan untuk ikut berpartisipasi di Suratin. Nah, gitu kondisinya. Itu satu SSB nanti boleh mengikutkan berapa tim atau satu tim aja? Hanya satu. Jadi satu SSB hanya boleh mengikutkan satu tim. Jadi karena ini memang secara ini SSB yang utama dan wajib dari pusat untuk dilakukan oleh semua SSB se-Indonesia karena berjenjang Pak ini. Nanti kalau umpama di Surabaya, wilayah Surabaya menang, maka ditarik ke Jawa Timur. Nah, di Jawa Timur menang, ditarik ke nasional. Jadi itu. Jadi kalau umpama ngomong masalah turnamen yang paling dekat, yang utama yaitu nanti PSSI akan melakukan. Nah, selain itu kan juga ke depan juga ada Liga 3 yang akan bergulir ya, kalau Jawa Liga Timur 3, ya. Ya, Liga 3 itu kan senior, sudah senior itu. Jadi, itu sudah termasuk senior ya? Senior, 18 tahun. Ya, sudah senior. Dia bukan lagi ngomong pembinaan. Jadi itu lebih tepatnya ngomong pengembangan untuk liga, untuk para seniornya. Karena ketika liga itu nanti menang,
ya toh, menjadi juara 1-2 di liganya, dia akan diangkat menjadi Liga 2. Begitu pula juga Liga 2 ke Liga 1. Jadi itu memang event profesional untuk ngawali profesional untuk porsi senior yang liga, yang bentuk liga ya, dalam hal ini yang itu kondisinya. Loh, kalau di Mitra Surabaya sendiri itu yang usianya sampai berapa? Sampai Jadi yang paling tua? Ya, berapa? di Mitra ini kan menarik sebetulnya. Jujur saja, saya ini kan sebetulnya saya ngomong sama rekan-rekan, sering saya ngomong, saya ini kecelakaan sejarah sebetulnya. Oh, Karena kan gimana ini? Ini kecelakaan sejarah ini gimana? Saya kan bukan atlet bola ya. Oh iya. Mitra ini kan saya itu bukan atlet bola, saya seorang lawyer, advokat, terus masuk di dalamnya, ya toh. Akhirnya karena memang di Mitra saya itu 3 kali, saya itu 3 kali diminta untuk duduk dan saya tolak, gitu loh. Saya tolak, saya tahu diri karena wah ini bukan direct plan on direct please kan begitu kan. Tapi kan saya banyak belajar karena saya banyak belajar dari tokoh-tokoh Lida, tokoh-tokoh Benowo, Surabaya Barat lah, intinya minta agar saya duduk setelah ada lus lead ya, artinya lus lead di Mitra Surabaya itu. Pada saat itu Mitra itu cuma 40 Pak, tinggal 40 orangnya, anaknya. Iya, tinggal 40 anak Pak. Nah akhirnya saya masuk dengan jujur aja dengan berat hati, saya aja jadi ketua gitu kan. Saya menjadi ketua SSB Mitra. Terus habis itu kita tata lagi. Alhamdulillah hari ini kita ini sudah kembali seperti pada saat dipimpin oleh Pak Eko, Pak Mursin Effendi, itu sekitar 160-an sekarang. Dan sudah banyak ya. Yang dini, ini yang dini, usia dini ya. Usia dini juga ada? Iya, usia dini yang mulai 8 sampai dengan 13 tahun ya kan. Iya. Lapangan besar, ya lapangan mini lah, itu sudah hampir 100 Pak. Kita punya itu, hampir 100. Nah, bagaimana cara mengembangkannya? Yaitu kami coba untuk, tadi kan yang pertama programnya dikenalkan bagaimana bermain bola dengan benar, fun game ya, dipancing bahwa Anda itu senang dengan sepak bola. Nah, setelah itu kita ikutkan turnamen, baik turnamen yang keluar maupun yang di internal. Kita kan dalam masa kepemimpinan saya itu selalu saya targetkan minimal ada 2-3 selama 1 tahun itu posisinya kita buat program turnamen. Termasuk tahun kemarin kan Piala Ketua DPRD Surabaya. Oh iya. Gitu. Jadi turnamen ini kita ini kan buat. Nah kemarin sudah usia 13-nya sudah. Nah sekarang ini usia yang dini yang baru masuk usia 9 sama 11 Sabtu dan Minggu ini. Nah dari situ baru ketika anak-anak itu enjoy, maka dia tidak akan malas untuk latihan. Gitu ya, tidak malas untuk latihan. Ini untuk di Mitra ya, baru diperkenalkan tadi teori-teori yang saya sampaikan tadi, Villanesia itu seperti apa, dribbling itu ya, itu diperkenalkan semua, ya kan. Nah, di sini yang menarik bagi saya ketika posisi di Mitra, Pak. Pembinaannya itu, komitmennya itu luar biasa. Ya, jadi di Mitra ini, ya saya nggak tahu, saya nggak mau menyebutkan yang lainnya ya, tapi di Mitra ini mengharapkan pencurian umur, mengharapkan menggunakan pemain dari luar. Jadi semua pemain itu bagus banyak diikutkan oleh Mitra, diikutkan turnamen. Mohon maaf, sampai pernah kemarin itu kita itu menerima disabilitas. Disabilitas juga? Iya, artinya tidak sempurna. Ikut main itu sampai lapangan besar. Gitu. Dan luar biasa komitmen pembinaan itu. Makanya saya berpikir tidak salah kalau akhirnya banyak menciptakan pemain di sana. Ya? Iya, karena memang nasional. Iya, karena memang posisinya, komitmennya, dedikasinya. Nah, itu luar biasa. Ini belum ngomong persoalan
bagaimana saya mengatur finansial loh Pak. Benar loh, Pak. Nah itu kan biasanya SSB itu kan mengeluh masalah finansial ya, karena apalah mungkin biayanya ndak nutut atau gimana gitu ya. Nah, betul itu, betul. Oh, gitu ya. Betul Pak. Jadi ya mohon maaf saya harus buka ya. Kita ini kan punya program nih. Kalau saya kan punya programnya begini. Oh dalam 1 tahun itu harus ada minimal 3 turnamen. Dalam 1 tahun ini harus ada yang namanya sparring. Kan gitu, itu kan sudah ditata semuanya. So habis itu pertanyaannya gimana Pak pendanaannya? Kami hampir 30% memberikan subsidi Pak. Ada banyak yang di sana warga sekitar dan yatim piatu kita freekan pembayarannya. Nah dari mana dana itu untuk pelatihnya? Ya memang harus kita cari. Sewa lapangannya dan lain-lain. Jadi donatur, donasi itu ya seperti kita sendiri kan juga kadang-kadang ya harus rela berkorban demi perjuangan. Berarti memang harus berjuang ya, harus nyabet sana nyabet sini lah. Cari pendanaan. Makanya kan saya sering sampaikan bila ternyata ada rekan-rekan donatur donasi dari perusahaan yang mau bekerja sama dengan kami, kami bersyukur karena memang kami boleh dilihat di lapangan itu. Kadang-kadang teman-teman yang sudah lapangan besar itu nggak nemu tempat Pak untuk usia yang paling kecil itu sudah meluber kemana-mana. Ya itu juga mungkin bagi SSB yang lain mungkin yang masalah pendanaan ya mungkin bisa mencari pendanaan dari CSR atau perusahaan atau dari manapun ya. Karena memang pembinaan ini kan dasarnya dari sepak bola Indonesia ini kan jadi, supaya berkembang kan kayak gitu ya. Artinya benar yang disampaikan itu Mas, artinya harus ada kualifikasi dulu ya dari SSB yang benar-benar pembinaan yang mana. Terus baru harus ada tangan-tangan pihak ketiga yang masuk di dalamnya. Nah itu menurut saya itu akan mempercepat dan mempertahankan kondisi-kondisi talenta-talenta penciptaan talenta sepak bola khususnya Surabaya dan Jawa Timur pada umumnya. Saya pikir itu penting gitu ya. Itu memang agak masalah pembinaan ini kan memang cukup rumit ya, karena banyak faktor yang mempengaruhi, misalkan orang tua, terus SSB-nya sendiri kekurangan dana dan lain sebagainya. Nah, sebagai askot PSSI Kota Surabaya ini, gimana sih saran untuk SSB yang khususnya di Surabaya ini agar ke depan ini semakin berkembang dan bisa menciptakan talenta-talenta baru, Evan Dimas yang baru, dan bisa mengembangkan sepak bola Indonesia kalau ini. Kalau di Askot itu kan sudah istilahnya sudah berupaya dan berusaha ya dengan cara itu Pak, dengan cara mewajibkan para anggotanya agar untuk ikut turnamen yang diselenggarakan oleh PSSI yang secara berjenjang ke atas. Itu salah satu upaya dari Askot. Nah hal-hal seperti ini sebetulnya ini kan berkait dengan pemilik klub SSB masing-masing, kan begitu. Nah jujur saja ini yang perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan selain saya di Askot PSSI dan di di Mitra Surabaya, agar menjadi warna akan menjadi warna pembinaan usia dini ini, maka kami di Mitra ini mencoba untuk menjadi pioner dengan teman-teman yang lainnya, itu menciptakan satu kompetisi yang sampai sekarang bergulir yang kita namakan Liga Progresif. Yang kebetulan hari ini masih di usia 15 Pak. Nah itu gimana Pak? Bisa dijelaskan Liga Progresif itu kayak gimana? Ya jadi memang kita ini kan mencoba untuk apakah kita ini hanya cukup puas dengan apa yang sudah diberikan oleh PSSI Surabaya. Dalam hal ini, you anggota ikut aja ini turnamen
formal atau wajib utama punyanya PSSI, ya kan? Suratin U13, U15, U17. Dari kegelisahan seperti itu, minimnya ya karena tadi kan kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Ya, karena kan memang tadi yang dikatakan bahwa finansialnya cukup lumayan besar ketika ngomong masalah kompetisi, belum lagi ini kaitannya dengan orang tua. Nah, dan kita tahu faktor orang tua ini tidak semuanya high class, kan begitu kan? Akhirnya kita mencoba untuk berakselerasi. Ya, di Mitra ini mencoba untuk mempelopori 12 klub, kita panggil semua, yuk bismillah kita buat liga progresif. Kita awali dengan liga progresif U15 mandiri, tidak ada intervensi dari manapun, dan alhamdulillah Pak, sampai saat ini berjalan. Putaran pertama ini selesai. Itu 11 tim itu 12 tim. 12 tim. Nah, itu full kompetisi. Full Luar kompetisi. biasa. Jadi kita memberikan syarat harus ada pembinaan di SSB tersebut, dan ini terbukti jalan 12 tim ini dengan venue masing-masing loh. Oh, berarti pindah-pindah ya? Pindah-pindah. Yang putaran Kandang-kandang pertama. ini berarti? Iya, yang putaran pertama. Dan saya berharap betul, seluruh komponen yang ada di Surabaya tolong dilihat ini. Karena ini mungkin hari ini satu-satunya yang membuat wadah dari teman-teman SSB seluruh Surabaya bisa menjadi bagian untuk istilahnya mengejar jam pertandingan yang distandarisasi oleh FIFA, oleh PSSI, bahwa anak ini 1 tahun harus jam pertandingannya sekian supaya menjadi benar-benar atlet atau talenta pesepak bola sesuai yang distandarkan oleh federasi kita. Dan ini wadahnya gitu. Dan Liga Progresif ini sudah berjalan, baru kemarin diputar yang putaran kedua. Di Perapat Kurung, venue-nya di Jalan Speva Jayamahe, Laut Jawa, yang kita buat 2 venue. Dan murni semuanya ditopang oleh teman-teman komunitas. Dengan cara bagaimana? Yaitu tadi patungan. Ini yang luar biasa, Pak. Perangkatnya itu semuanya ya tetap diberi honor meskipun sedikit-sedikit. Dari mana ya? Dari patungan. Jadi, dan itu hal ihwal, persoalan syarat, aturan semuanya standar, Pak. Ada DSP-nya, kartu pemain. Setiap bermain DSP harus ditukar. Jadi nggak asal. Ini benar-benar profesional. Jadi kalau ada salah satu rekan kita atau para pihak, mungkin ya loh, dari pemerintah atau mungkin dari sektor perusahaan mau lihat bagaimana prosesnya, monggo silakan. Kita dalam hal ini komunitas ini menggunakan sistem benar-benar standar yang diatur oleh federasi. Jadi begitu. Termasuk siapa yang sudah didaftarkan pada saat itu juga tidak boleh masuk sembarang pemain tambahan gitu. Iya, jadi tidak boleh ini masuk. Kalau masuk harus didiskualifikasi. Jadi ini sudah berputar. Harapan teman-teman ini setelah Suratin ini ada U13. Dan saya berpikir dengan tekad dan konsisten, komitmen, kalau kita kawal, ini benar-benar akan menjadi wadah yang luar biasa. Diingat, Jawa Barat, DKI Jakarta, liga semacam ini, liga usia dini, itu di-shoot, Pak. Disiarkan oleh TV lokal. Coba dilihat, jenengan di Google. Tinggal di Jawa Timur atau di Surabaya. Mudah-mudahan Liga Progresif ini ada yang mau mendengarkan di podcast kita ini, terus menjadi bagian untuk menjadi satu kesatuan untuk sama-sama satu visi, satu misi, membesarkan, ya toh, mengempowering, memberdayakan, membesarkan, mengawal sepak bola ya, pembinaan usia dini. Alhamdulillah ini akan berjalan luar biasa. Ya dulur, memang cukup panjang kita ngomongkan masalah pembinaan ini ya, masih banyak sebetulnya yang perlu kita bahas lagi, dan ya semoga pembinaan ini tetap
para SSB di Surabaya, para pemainnya, anak-anaknya, ibunya, orang tuanya itu juga tetap apa namanya saling support lah untuk kemajuan sepak bola Indonesia ya. Mungkin untuk ngobrol kita kali ini saya akhiri sekian dulu. Kita akan berjumpa lagi di lain waktu bersama narasumber-narasumber yang lain. Terima kasih Pak Abdullah. Siap. J. Selamat, semoga sukses terus sepak bola Indonesia. Bismillah. Bismillah.